kawan, pasti kalian sering mengamati fenomena sosial yang ada di masyarakat kan? Di mana di situ ada kelompok orang-orang yang super kaya, ada juga kelompok orang pas-pasan, dan ada juga kelompok yang di bawahnya lagi. Nah, dalam ekonomi, hal tersebut dikenal dengan istilah ketimpangan ekonomi. Untuk lebih jelasnya lagi, ketimpangan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang tidak merata di antara individu, kelompok, ataupun wilayah di suatu negara. Semakin besar proporsi pendapatan yang diterima masyarakat dengan kelompok pendapatan tertinggi terhadap pendapatan yang diterima masyarakat dengan kelompok pendapatan terendah, berarti bahwa ketimpangan semakin besar. Selanjutnya, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar ketimpangan ekonomi. Yang pertama, kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase pendapatan yang sebenarnya diterima oleh penduduk pada waktu tertentu. Ketika kurva Lorenz semakin menjauhi garis diagonal, berarti ketimpangan semakin besar. Dan sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin mendekati garis diagonal, maka ketimpangan semakin kecil. Yang kedua, Gini rasio. Pengukuran Gini rasio dilakukan dengan menghitung rasio luas bidang di antara garis diagonal dan kurva Lorenz di bidang A terhadap luas segitiga kurva Lorenz di bidang BCD. Bisa dilihat di gambar ya. Nilai Gini rasio berkisar di antara 0 sampai 1. Dikatakan negara dengan ketimpangan tinggi jika nilai rasio lebih dari 0,50 dan dikatakan negara dengan ketimpangan rendah jika nilai rasio di bawah 0,50. Yang ketiga, indikator kriteria Bank Dunia yang diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka dinyatakan ketimpangan rendah. Yang kedua, jika 40% penduduk termiskin menikmati dari 12% hingga 17% pendapatan nasional, maka dinyatakan ketimpangan sedang. Dan yang terakhir, jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka dinyatakan ketimpangan tinggi. Yang terakhir, IPM. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia juga merupakan indikator penting untuk mengukur pengaruh pemerataan ekonomi terhadap ketimpangan sosial ekonomi. IPM menggabungkan indikator 3 dimensi utama, yaitu harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Faktor penyebab ketimpangan sosial ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi. Ketidakmerataan dalam pembangunan ekonomi seperti distribusi pendapatan yang timpang dan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi penyebab utama ketimpangan sosial ekonomi. Yang kedua, faktor demografi. Perbedaan jumlah dan distribusi penduduk antar wilayah mempengaruhi pembangunan sosial ekonomi. Wilayah dengan jumlah penduduk yang besar seringkali lebih diprioritaskan dalam pembangunan, sementara daerah dengan populasi kecil mungkin tertinggal. Ketiga, faktor pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang terbatas, terutama di daerah terpencil, menyebabkan ketidaksetaraan dalam kualitas sumber daya manusia.
Keempat, faktor kebijakan pemerintah. Kebijakan pembangunan yang tidak merata dan kurang berpihak pada masyarakat miskin dapat memperburuk ketimpangan sosial ekonomi. Keempat, faktor kebijakan pemerintah. Kebijakan pembangunan yang tidak merata dan kurang berpihak pada masyarakat miskin dapat memperburuk ketimpangan sosial ekonomi. Kelima, faktor kesehatan. Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas menyebabkan disparitas dalam status kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup, memperburuk ketimpangan sosial ekonomi. Keenam, faktor sosial dan budaya. Norma sosial, diskriminasi, dan budaya yang tidak mendukung kesetaraan dapat memperburuk ketimpangan sosial ekonomi. Dan yang terakhir, faktor globalisasi dan teknologi. Perkembangan teknologi dan globalisasi dapat memperburuk ketimpangan sosial ekonomi jika tidak diimbangi dengan pemerataan akses. Selanjutnya, dampak ketimpangan terhadap stabilitas ekonomi. Yang pertama, penurunan daya beli masyarakat. Ketimpangan ekonomi menyebabkan sebagian besar populasi memiliki pendapatan rendah, sehingga konsumsi barang dan jasa menurun. Kedua, meningkatnya ketegangan sosial. Kesenjangan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan ketegangan sosial. Ketiga, penurunan kualitas hidup. Kesenjangan sosial dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Keempat, menghambat investasi asing. Kesenjangan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi daya tarik Indonesia bagi investor asing. Ketidakstabilan sosial dan politik yang timbul dari ketimpangan ekonomi meningkatkan risiko investasi sehingga arus masuk investasi asing dapat terhambat. Dan yang terakhir, inefisiensial ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan inefisiensial ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintahan dalam mengatasi ketimpangan. Yang pertama, yaitu reformasi pajak dan subsidi. Pemerintah dapat menerapkan sistem perpajakan progresif dan juga subsidi yang tepat sasaran untuk redistribusi pendapatan. Yang kedua, yaitu program pendidikan dan kesehatan gratis. Pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Yang ketiga, yaitu bantuan sosial dan program perlindungan sosial. Pemerintah dapat melakukan beberapa program keluarga seperti program keluarga harapan atau PHK dan juga bantuan langsung tunai atau BTL untuk mendukung kelompok rentan. Nah, kebijakan pemerintahan yang selanjutnya yaitu yang keempat, pembangunan daerah yang tertinggal. Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur dan juga layanan di daerah-daerah yang kurang berkembang. Yang kelima, yaitu mendorong UMKM dan juga kewirausahaan. Di sini, pemerintah dapat melakukan pelatihan dan juga akses permodalan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Kesimpulan presentasi pada kelompok kami yaitu, ketimpangan sosial ekonomi adalah masalah serius yang mempengaruhi stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ini muncul dalam berbagai bentuk seperti perbedaan pendapat, akses pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Penyebabnya antara lain distribusi aset yang tidak merata, akses terbatas, dan kebijakan yang kurang tepat. Dampaknya mencakup meningkatnya kemiskinan, konflik sosial, bahkan penurunan produktivitas. Untuk mengatasinya dibutuhkan beberapa kebijakan yang inklusif seperti informasi pajak, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.